Kan waktu itu ada Pak Gubernur tuh. Betul. Ya, dan kemudian merespon kan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Saya asli mana? Asli Bandung katanya. Kita pindahin ke kota Bandung. Kita bikin skemanya, dipanggil BKD, dipanggil ajudan gitu. Kita bikin skemanya seperti ini. Kalau dipindahin ke kota Bandung gimana? Sering berjalannya waktu, sulit, bertemu lagi bilang bahwa ini nggak mungkin terjadi. Yang bilang gitu? Ajudannya. Ajudannya gubernur? Iya, ini nggak mungkin dipindahin. Loh, bukannya dia yang janji? Ini dagelan yang kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali kita berbincang di podcast ini. Kali ini kita membicarakan terkait dengan masalah seputar pendidikan, terutama terkait dengan guru honorer. Dan tentunya kita membicarakan terkait dengan integritas dan anti korupsi. Hadir di podcast ini, alhamdulillah anak muda yang menjaga integritasnya luar biasa ini. Amin. Mas Hussein Ali, betul ya? Betul. Ya, apa kabar Mas Hussein? Baik, saya sebenarnya mau kesini karena saya ngefans banget ke Pak Novel Baswedan. Udah menginspirasi banyak. Saya justru malah terkesan sekali ketika saya melihat di berita-berita. Saya ngikuti Mas Hussein di dari media-media. Waktu itu sedang ikut kayak latsar ya, pendidikan gitu ya. Iya, betul. Dan kemudian ada pungutan-pungutan begitu ya. Dan kemudian menolak pungutan. Bayangkan, usia waktu itu berapa dia? Waktu itu aku usia 24, 25. Menarik tuh, usia 24, 25 berani dan menjaga integritas. Ini keren sekali. Boleh nggak berbagi cerita terkait dengan situasi itu, Mas Hussein? Aku tuh mengamini bahwa kan sering ada perkataan dari pemerintah bahwa PNS ASN ini tuh harusnya Rp0, tidak ada pungutan biaya, harus gratis untuk semua masyarakat Indonesia yang berpartisipasi. Aku tuh memegang teguh perkataan itu karena aku daftar sampai tes, sampai lulus itu Rp0. Kenapa setelah lulus tiba-tiba ada beberapa pungutan gitu. Setelah lulus itu berarti setelah menjadi apa itu? Setelah tes CAT ya, yang TU, TWK sama yang lain-lainnya. Iya. Setelah keterima menjadi PNS berarti ya. CPNS ada kayak pendidikan latsar ya. Betul. Latsar itu apa sih? Latihan dasar. Latihan dasar PNS. Tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 2020 di bulan pertengahan tahun. Berarti masa COVID dong gitu. Iya, setelah COVID 2021 atau 2020 saya lupa. Iya. Sekitar segitu, masih COVID. Oke. Jadi latihan itu yang menyelenggarakan siapa? Yang menyelenggarakan negara. Enggak, maksudnya pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Atau pemerintah pusat, pemerintah daerah ya. Iya. Oke. Terus ceritanya kok sampai disuruh bayar tuh gimana sih? Kok bisa sampai ada bayar-bayaran segala itu? Nah, itu tuh jadi kita sudah tahu ada jadwal latsar tuh. Kita semuanya sudah tahu. Iya. Dan ditulis biaya, sudah akomodasi, uang makan, uang nginep di Bandung kala itu. Jadi dari Pangandaran kita latsarnya di kota Bandung. Itu semuanya gratis, tidak dipungut biaya, dibantu oleh negara. Oke. Tiba-tiba di Hamin seminggu kurang ada informasi bahwa transportasi ini harus bayar sekitar 270 ribuan. Kata saya, kok transportasinya bayar? Iya, biar barang-barang berangkatnya. Katanya udah dibayarin oleh negara kata. Uangnya direfusing katanya. Ya udah, saya minta surat refusingnya. Kamu ikut dulu aja, bayar dulu aja. Ntar kalau surat refusing ntar kita kasih tahu di akhir. Kata saya nih nggak mau, saya mending naik motor aja dari Pangandaran ke Bandung. Saya naik motor sampai tempat latsar. Karena kan saya asli Bandung, jadi saya motor taruh di rumah terus dianterin ayah ke tempat latsar gitu. Oh, jadi naik motor waktu jadinya akhirnya? Iya. Oke, terus
Saya kan udah naik motor, udah bensin sendiri, tenaga sendiri sampai ke kota tujuan, tetap harus bayar 270.000 ini transportasi. Oh gitu? Iya. Bahkan yang sedang cuti hamil kan nggak bisa ikut latsar, jadi online. Iya. Tetap bayar juga. Oh. Jadi ikut nggak ikut memang harus bayar itu. Iya. Itu juga yang buat saya, aduh kok begini kata saya. Jadi bayarnya 270.000. 270.000. Ada lagi nggak pembayaran lainnya? Ada. Oke. Pas lagi latsar di minggu kedua, ada tambahan 350.000 lagi. Kata saya aja gajinya masih ditahan 3 bulan. Jadi 3 bulan tuh belum digaji. Oh gitu? Iya. Iya. Kok ini disuruh bayar lagi? Saya aja di perantauan di Pangandaran ini udah habis banyak, maksudnya udah bayar kosan kan setahun, udah dibayar duluan. Makan juga susah karena masih bingung beli di mana karena baru-baru sampai di sana. Iya. Udah disuruh bayar lagi. Kata saya, ini kok kita kerja tapi kita yang ngeluarin uang kata saya. Jadinya pada akhirnya saya ngelaporin ke lapor.go.id. Nah di situ. Iya. Jadi setelah melapor gimana tuh ceritanya ketika diproses? Mestinya kalau laporan kan ketika ada permasalahan, ini kan permasalahannya terang ya, artinya kalau sampai ada pungutan liar, ada tindakan seperti pungli begini, ini kan mestinya meresahkan. Dan ketika dilaporkan harusnya penyelenggara pelaporan atau yang mewakili negara itu merasa senang ketika ada orang yang melapor, karena kan bisa jadi ini kan pungutan ke banyak orang nih, ya kan, bukan cuma Mas Husein ya, tapi ada orang-orang lain lagi. Harusnya kan senang dengan ada laporan itu, dan kemudian, dengan sigap dong ya, orangnya diberikan sanksi atau ditindak begitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi lebih dari itu kayaknya. Oh gitu. Tapi nggak ke yang dituduhkan, tapi kepada yang menuduh. Oh, kok malah berbalik? Iya, banyak yang berbaliknya. Kacau. Jadi ditindak, diberi surat peringatan. Itu setelah viral sebenarnya kan? Sebelum viral. Jadi setelah saya melapor tuh cepat memang, lapor Godo ini tuh cepat sekali. Oke. Dikasih surat peringatan Pangandaran. Yang di Pangandaran bukan membalas surat peringatan itu dengan bukti yang mereka punya. Iya. Dia mencari siapa yang melapor. Oh. Dengan cara bilang ke satu angkatan, kalau nggak ada yang ngaku ini SK saya tahan. Kalian semua selesai latsar nggak akan saya kasih SK. Oh gitu. Kata saya kok jadi bebannya ke saya karena pelaporan saya membuat kerugian pada teman satu angkatan. Iya. Pada akhirnya di situ ia mengaku. Mengaku bahwa saya yang melapor. Iya. Terus mengaku kepada yang dilaporkan. Mengaku kepada yang dilapor. Ini dagelan ini, beneran ini dagelan. Aduh, kacau itu. Terus setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu dipanggil. Setelah beres latsar kita selesaikan di Pangandaran. Di Pangandaran itu dipanggil lah ke BKPSDM. Dikelilingi oleh 12-13 orang itu. Kenapa kamu melapor katanya? Karena saya keberatan. Saya ini gak punya uang. Saya ini jauh-jauh dari kota Bandung ke Pangandaran untuk bekerja. Kenapa jadinya ngasih orang lagi? Saya daripada ngasih ke ibu bapak, mending saya kasih ke murid saya. Sudah jelas-jelas lebih membutuhkan kata saya. Ibu bapak pangkatnya lebih tinggi, gajinya lebih banyak kata saya. Kenapa saya harus ngasih ke bapak-bapak ibu? Itu jawabannya betul sekali itu, tepat itu. Terus dijawab apa? Malu nggak orang yang dibilang gitu itu? Kayak kata malu belum ditemukan ya. Aduh, kacau. Rusak gitu ya. Itulah masalahnya tuh. Mereka bilang bahwa ini sebenarnya uangnya ada. Untuk akomodasi kalian tuh ada. Tapi direfusing. Kata saya berarti nggak ada. Kalau ada tuh kita dibayarkan. Iya. Betul ya. Kalau ada uangnya dibayarkan untuk akomodasi kita. Kalau jangan-jangan nggak benar tuh direfocusing. Masa direfocusing kan mestinya ada proses administrasinya. Nah itu yang saya pertanyakan. Iya.
saya boleh minta surat rekofusingnya ya biar saya dipaksa untuk nurunin laporan di lapor.go.id. Iya. Ya saya juga harus dapat jawaban. Betul. Rekofusingnya di mana, suratnya di mana. Terus tindak lanjut dari laporan itu setelah ada itu surat peringatan tadi ya. Itu ada proses lebih lanjut nggak? Prosesnya terhadap yang dilaporkan. Terpaksa terhenti karena saya memberi surat pernyataan. Pernyataan bahwa saya dipaksa untuk bikin surat pernyataan bahwa laporan yang saya tulis di website itu keliru. Oh, yang nyuruh yang dilaporkan pasti ya. Ini lagi. Apa-apaan coba ini? Dagelan apa lagi coba ini? Saya tuh terpaksa berbuat seperti itu karena sekolah nih didatangi, dicari masalahnya, dibilang angkatannya bakal gimana. Ntar bakal teror lah gitu ya. Iya banyak. Kalau saya tuh orangnya kalau dirugikannya saya nggak masalah. Kalau misalnya saya bisa pecat kamu ya udah saya minta surat pemecatannya hari ini juga. Kalau itu saya masih berani. Tapi kalau udah menyangkut orang lain nggak kasian bisa. Ya kan. Kasian. Iya. Saya tuh kalau pengancaman untuk saya nggak masalah. Tapi kalau pengancaman untuk orang lain nggak kuat hati saya. Iya. Karena kita tahu bahwa yang PNS ini tuh banyak orang yang belajar mati-matian untuk PNS. Masa suatu hari dia setelah keterima karena satu orang bernama Husen jadi dipersulit. Iya. Kan nggak mungkin saya ngelakuin. Iya, kita nggak tega juga ya sama orang-orang itu. Tapi kan kalau nggak salah setelah disampaikan di media sosial kalau nggak salah ya dan viral, kan waktu itu ada Pak Gubernur tuh. Ya, dan kemudian merespon kan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Apa penyelesaiannya waktu itu? Jadi saya tuh speak up di sosial media setelah saya membuat pernyataan pengunduran diri. Oh, jadi setelah tadi mengajukan yang surat pernyataan bahwa laporan itu keliru. Setelah itu mengundurkan diri. Saya surat tulis tanda tangan bahwa saya mengundurkan diri karena alasan ya kita bikin alasannya gitu menjaga orang tua di Kota Bandung sudah mendapatkan pekerjaan di Kota Bandung. Jadi dibuatlah itu. Baru saya berani karena saya pikir saya udah mengundurkan diri buat surat pernyataan berarti saya bukan lagi bagian dari sana. Jadi apapun yang saya lakukan di luar bukan tanggung jawab mereka untuk mengintervensi saya. Iya. Nah itu. Terus setelah itu baru kemudian diajak ketemu ya sama Pak Gubernur ya. Sebenarnya di sana tuh saya bersingkat sekali 30 menit 40 menit. Saya di sana singkat ketemu ditanya apa yang terjadi di sana. Lalu dibikin skema untuk tidak mengundurkan diri dari PNS. Iya. Kata saya kalau balik lagi tidak mungkin. Balik lagi ke sana tidak mungkin. Iya. Saya sendiri di sana, saya perantauan kalau di sana nggak mungkin. Husen asli mana? Asli Bandung katanya. Kita pindahin ke Kota Bandung. Kita bikin skemanya, dipanggil BKD, dipanggil ajudan gini. Kita bikin skemanya seperti ini. Kalau dipindahin ke Kota Bandung gimana? Saya nggak pernah minta untuk dipindahkan. Iya. Itu janji yang disampaikan, bukan permintaan saya. Kata saya kalau itu memang yang Bapak pikirkan yang terbaik, ya udah Pak. Tapi saya ini hanya ingin ngajar Pak. Oh jadi memang cita-citanya pengen ngajar ya? Iya. Iya menarik sekali itu. Ditawarin setelah itu lost tuh beberapa bulan, sulit sekali. Saya lebih mudah untuk bertemu dengan Bupati Pangandaran daripada Pak Gubernur kala itu. Iya. Bupati Pangandaran juga saya udah ngirim kok surat perizinan untuk pindah. Kan Pak Gubernur yang telepon saya untuk mengurus semuanya. Saya mau ngurus kamu juga saya takut ngelangkahin katanya. Ya tapi kalau susah dihubungin seperti ini mending kamu ikut saya dari awal katanya. Iya juga kata saya. Pada akhirnya sering berjalannya waktu, sulit bertemu lagi bilang bahwa ini nggak mungkin terjadi. Yang bilang gitu? Ajudannya Gubernur. Iya, ini nggak mungkin dipindahin.
Loh, bukannya dia yang janji. Ini dagelan yang kedua ini. Jadi juga kata saya, ya udah Pak. Iya. Kan nggak minta dari awal Iya kan? saya juga nggak minta. Ini udah berbulan-bulan saya digantung kata saya. Iya. Orang mikir makan gaji buta lain-lain. Saya ke rekening saya aja. Ya udah kalau mau diaudit rekening saya, ayo. Tapi kalian juga diaudit katanya. Saya mah kalau audit rekening paling yang masuk 100.000, 200.000. Itu juga bukan dari gaji PNS. Prihatin sekali nih kalau gini caranya. Iya. Padahal posisinya Mas Hussein memberikan keteladanan ya untuk tidak membiarkan ada praktek pungli kan gitu ya. Apalagi ini bisa jadi itu suap penyuap kan gitu. Jadi apapun itu pungli atau suap, dua-duanya buruk, dua-duanya suatu perbuatan yang tidak berintegritas gitu. Betul. Dan itu jauh dari nilai-nilai ASN lah, nilai-nilai PNS. Betul. Dan apalagi sebagai seorang guru. Yeah. Sebagai seorang guru yang mestinya bisa memberikan teladan kepada anak didik gitu kan. Ini menarik sekali. Justru tidak mendapatkan respon yang benar, dijanjikan tapi kemudian nggak direalisasikan. Ngomong-ngomong, Mas Hussein orang tuanya apa kerjanya? Orang tua saya tuh dari lulus kuliah mereka tuh guru honorer sampai pensiun di 2019. Iya. Guru honorer ya. Guru honorer. Jadi kenapa saya banyak bicara tentang guru honorer karena saya langsung ngalamin keluarga saya ini tuh dibesarkan dari gaji guru honorer. Rumah saya bukan orang ekonomi saya mungkin dianggap di bawah, tapi orang tua saya bisa bilang dengan bangga bahwa mereka membesarkan anak-anaknya minimal S1 semua. Bahkan kakak saya yang kedua S2, saya juga lagi jalan S2. Mereka tuh memikirkan walaupun kita makan cuma nasi kecap, pakai kerupuk, pakai ikan seadanya, tapi anak-anak kita semua harus punya pendidikan yang lebih baik. Iya. Oh, luar biasa itu. Biasa. Gimana? Aku kan saya pernah mendengar ketika Mas Hussein hadir di acara Desak Anies ya. Oh iya. Dan itu bicara terkait dengan masalah nasib guru honorer ya. Betul. Apa sih yang bisa digambarkan oleh Mas Hussein? Jadi fenomena-fenomenanya ya, poin-poinnya aja. Jadi kan saya nih kuliah pendidikan, banyak banyak guru-guru atau mahasiswa pendidikan yang bagi saya levelnya kepintarannya jauh di atas saya. Tapi mereka nggak mau kerja di negeri. Oke. Karena gajinya cuma 250.000, 500.000. Oh iya? Iya. Sebulan itu? Sebulan. Bukan sehari? Bukan. Kalau sehari udah luar biasa sih gitu. Iya. Jadi mereka banyaknya ke sekolah internasional. Bahkan teman saya ada yang ke Malaysia jadi guru bahasa Jerman di Malaysia. Jadi orang-orang ini tuh lebih baik ke luar, ke sekolah internasional. Jadi mengabdi untuk negerinya. Kita juga nggak bisa paksain mengabdi untuk negeri kalau anak istri nggak kebiayain gimana? 250.000 sebulan, 500.000 sebulan. Makanya waktu Desak Anies saya bilang ke Pak Anies, Pak, gaji guru ini bisa diregulasi atau tidak? Kenapa kami itu harus dipaksa ikhlas dengan selalu kita ditekankan bahwa ini investasi surga katanya. Kamu ini di bawah UMR yang pasti itu ya? Jauh sekali. Iya. Di bawah UMR jauh sekali, 250 sampai 750 rata-rata guru SMP honorer tuh. Oh gitu ya? Iya. Itulah yang saya perjuangin tuh, kenapa gajinya segini kan? Kenapa nggak bisa diregulasi aja? Iya. Udah gajinya kecil, bukan hanya mendidik tapi harus menjadi contoh ya. Bisa memberikan keteladanan yang baik. Betul. Banyak hal lagi yang menjadi tanggung jawabnya seorang guru ya. Tapi kemudian penghormatannya atau penghargaannya seperti itu. Dan yang menarik tadi yang terkait dengan Mas Hussein tadi, terkait dengan upayanya untuk mendapatkan keadilan, justru yang ada seperti sekarang ya, kayak digantung gitu ya. Digantung. Pada akhirnya saya menulis pengunduran diri kedua kalinya. Kapan itu? Itu Desember apa November, pokoknya di dekat tahun lalu. Oh 2023 ya. 2023. Saya menulis lagi ke Distrik Pangandaran. Oh, Dinas Pendidikan Pangandaran ya. Oh iya. Dan
Ya saya berharap sih sudah tidak ada janji yang harus disampaikan ke saya, udah itu final aja lah. Iya. Pengunduran diri itu sudah Nah, final. seperti hal seperti ini kan biasanya ada komite atau apa namanya itu KSN ya, yang biasanya memproses masalah-masalah pelanggaran disiplin. Ini diproses di situ juga nggak? Udah diproses, tapi ini juga lucu sekali dengan KSN ini. Nah, gimana tuh ceritanya tuh? Jadi karena sedang COVID, jadi kita nggak ke Jakarta, kita via Zoom kala itu. Mm-mm. Via Zoom dijabarkanlah perkaranya, jawaban dari terlapor dan laporan saya. Mm-mm. Jadi disampaikan bahwa laporan ini tidak valid. Pungutan ini adalah kesepakatan bersama. Kesepakatan ya? Kesepakatan bersama. Kata saya, orang-orang yang bersepakat siapa? Yang bersepakat untuk mengambil atau memungut uang gitu dari CPNS. Jangan-jangan yang menyatakan itu dulu sekolahnya bahasa Indonesianya bermasalah orang nggak? Kan dia harus ngerti namanya kesepakatan kan dua belah pihak, ada kerelaan dan itu disepakati dengan tidak melanggar aturan tentunya. Kan harusnya kan begitu. Harusnya seperti itu. Tapi ternyata setelah viral itu kan banyak yang curhat gitu ya. Ternyata banyak Pak yang kesepakatan seperti itu. Kalau nggak jadi dilihatnya nggak dipaksa. Tapi kalau kita nggak ngasih masalah. Jadinya terpaksa juga. Walaupun bilangnya nggak dipaksa. Ya ini menarik ini. Nanti pemirsa kalau ada yang mengalami hal yang serupa bisa ditulis di kolom komentar itu. Dengan harapan hal-hal begini diberhentikan, jangan sampai terjadi lagi. Saya harap sih. Nah, terus gimana terkait dengan masalah guru ya. Sekarang ini kan guru honorer kan katanya banyak yang sedang diproses untuk menjadi ASN atau menjadi PNS. P3K. P3K ya, P3K atau menjadi PNS ya, antara dua itu kan ya. Itu yang terjadi seperti apa? Banyak yang pengangkatannya terlambat sih Pak. Jadi sudah dinyatakan lulus tapi pengangkatannya kita masih nunggu kapan pengangkatannya, sedangkan kita udah lulus tesnya gitu. Terus yang jadi pertanyaan tuh setelah 5 tahun kontraknya habis, kalau kita mau ngelamar lagi ke sekolah yang sama, terus sekolah yang sama nerima P3K yang baru, gimana kita gitu? Sedangkan prioritas kan pasti selalu yang fresh gitu. Prioritasnya P3K yang baru lulus P3K. Itulah. Apalagi kan ini tuh kebijakannya Pak Menteri ya, Pak Nadiem Makarim. Tapi setelah Pak Nadiem Makarim tidak menjabat lagi mungkin ini gimana gitu, programnya ini gimana? Sedangkan yang kita tahu program awal-awal ini pasti masih banyak masalah. Tapi setelah menterinya mungkin nanti diganti, ntar di kebijakannya diganti lagi, dapat masalah baru lagi atau gimana? Masalah pendidikan ini penting sekali, tapi mungkin dibiarkan ya, banyak dibiarkan, jadi saling bertumpang tindih gitu permasalahannya ya. Betul. Dan seharusnya penghormatan kepada seorang guru yang punya peran yang luar biasa untuk mendidik ya. Ini mestinya diberikan dengan baik lah. Karena kalau tidak diberikan penghormatan dan apresiasi dengan gaji dan seterusnya yang terkait dengan hak-haknya, maka bagaimana kita bisa mengharapkan dia bisa bekerja benar gitu? Bagaimana kita bisa diharapkan dia bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan bisa memberikan dedikasi lah yang optimal kepada pengajaran gitu ya. Saya sampai bingung mau ngomong apa karena saking prihatinnya ya. Jadi gini Pak Novel. Kan sebenarnya kalau kita mau guru yang berkualitas, rewardnya juga harus berkualitas. Betul. Gimana kita bersaing untuk menjadi guru yang berkualitas, tapi kita tahu rewardnya, cuma 250.000 sebulan. Nah, udahlah nggak usah capek-capek ikut lomba yang ini nih, guru berprestasi atau guru yang punya kualitas. Karena yang punya kualitas pasti inginnya langsung udah ke internasional dengan gaji 8 juta, 9 juta. Sekolah internasional kan menjanjikan hal tersebut. Sedangkan di negeri sendiri kita nggak dijanjikan kemakmuran untuk diri sendiri. Gitu. Lebih baik kita berkarya di sekolah internasional atau di luar negeri sekalian. Banyak teman-teman saya yang punya kemampuan lebih ke sana. Nah, saya tuh salah satu yang ini bisa kok gitu. Saya selalu berjuang ini di negeri bisa kok. Menarik sekali ini. Dan saya punya beberapa pengalaman berbincang dengan anak-anak muda yang memilih untuk menjalankan perjuangan di passionnya dia mengajar.
banyak sekali. Waktu itu saya juga ngobrol sama siapa tuh, si Kiki Putra gitu. Iya. Menarik sekali itu. Bahkan dia sampai berani menginisiasi untuk membuat sekolah sendiri, sekolah untuk kejar paket. Dan banyak lagi orang-orang lain yang mempunyai hal yang serupa. Tapi Mas Husein juga keren sekali. Menjaga integritasnya, bersikap itu saya melihat ini suatu hal yang sangat penting, yang semoga dengan sikapnya Mas Husein ini kemudian menjadi inspirasi buat orang-orang lain. Amin. Kalau kemudian orang masih berpikir untuk memilih untuk permisif, memilih untuk kemudian ikut berbuat yang salah, ikut membiarkan bahkan perbuatan-perbuatan yang salah atau korupsi, maka pada dasarnya dia sedang merusak dirinya juga, merusak dirinya sendiri. Tapi kalau berani menunjukkan sikap, terus kemudian berani berbicara, berani speak up ya ketika ada hal yang salah, hal yang melanggar norma-norma atau nilai-nilai integritas, kita sedang mengajak orang untuk berpikir dengan jernih, berpikir dengan waras untuk ke depan. Tapi kalau saya juga waktu itu banyak yang chat saya, Husein semangat dan lain-lain. Maaf kita nggak bisa bantu, karena di belakang saya ada anak saya, ada keluarga saya, ada istri yang status PNS ini yang dinantikan selama pernikahan. Dan saya pun bukan orang yang tega untuk bilang jangan kayak gitu dong, masa saya berdiri sendiri. Ya semua orang punya tanggung jawab. Mungkin kala itu saya berani karena saya belum menikah, belum punya anak, belum keluarga. Tidak ada yang dikorbankan kecuali diri sendiri. Iya. Tapi semoga stigma pembiasaan bahwa hal-hal seperti ini tuh hal biasa, hal seperti itu tuh rahasia umum. Saya harap sih tidak ada lagi karena benar menyakiti hati, Bang. Iya. Tapi percaya nggak gini? Saya pikir kalau seandainya orang itu berpikir begini, bersikap terus kemudian menjaga integritas itu membahayakan atau membuat dirinya menjadi kehilangan rezeki gitu ya, atau mata pencarian atau kenyamanan, saya pikir itu salah. Itu cara berpikir yang salah. Karena begini, pada dasarnya kita hidup ini memang melalui atau melakukan banyak hal yang itu adalah tahapan untuk pendidikan. Kita melalui tahapan-tahapan ujian yang itu mendidik karakter diri kita. Pendidikan nggak cuma di kelas, dalam kehidupan juga ada pendidikan. Nah, ketika kita menghadapi pendidikan itu, pada dasarnya kita sedang membangun karakter kita, dan itu menjadi modal kita untuk sukses di bidang apapun. Kalau kemudian orang justru mau mengambil jalan yang enak saja, jalan yang landai, apalagi turunan gitu ya. Turunan kan biasanya lebih enak tuh. Ya kan? Kalau tanjakan itu lebih sulit gitu. Tapi yang setelah nyampe tujuan, yang lebih nyaman, yang lebih ada keuntungan adalah orang yang melalui tanjakan. Kalau melalui turunan ya dia gitu-gitu aja. Bahkan bisa jadi dia nggak berkembang. Karena saya belum pernah menemukan orang hebat itu orientasinya mikirin diri sendiri, belum pernah. Yang saya lihat adalah setiap orang yang berani memikirkan kepentingan orang lain, berani menjaga integritas, berani jujur, dan berani konsisten untuk melakukan itu semua, maka dia menjadi berpeluang untuk menjadi sukses di bidang apapun. Nah, semoga dengan langkah-langkah ini ditambah dengan upaya yang lain untuk meningkatkan kompetensi, melengkapi kompetensi-kompetensi yang dimiliki, Husein di kemudian hari akan menjadi orang yang bisa dijadikan kebanggaan, kurang lebih begitu. Amin. Semoga konsisten, istiqomah, dan nggak perlu khawatir dengan apa yang dilakukan selama ini sepanjang itu adalah kebaikan dan kebenaran. Dan sekali lagi, seandainya ada orang yang mencela atau menghina, nggak usah dihiraukan, karena kita berbuat kan bukan untuk juga dipuji. Iya, benar. Jadi kalau dicela nggak penting juga gitu kan. Begitu juga berbuat sesuatu, nggak usah kemudian fokus kepada hasil, tapi percayalah bahwa setiap perbuatan kebaikan yang kita lakukan pasti itu akan kembali ke diri kita sendiri, dan kemudian
kita fokus kepada proses karena itu adalah jalan kita untuk mendapatkan kebaikan dan semoga kebaikan itu juga bermanfaat bagi orang lain. Dan yang pasti itu pendidikan, mendidik jalan-jalan perjuangan tadi itu adalah mendidik diri kita. Belum pernah saya melihat ya ada atlet yang hebat itu hanya nyaman, santai-santai, nggak ada. Mereka melalui proses latihan yang berat, yang sulit, yang pada masanya dia akan menjadi hebat karena hal-hal yang telah dilakukan itu. Terima kasih Husein ya kesempatannya. Semoga bincang-bincang ini menjadi inspirasi dan orang kemudian mau untuk mengambil langkah tetap konsisten bicara integritas, berbuat kebaikan dan sekali lagi tidak mungkin rugi atau sulit karena itu. Tapi sepanjang kita kemudian mau terus berbuat dan jangan putus asa, jangan hilang harapan untuk terus berbuat kebaikan. Ya, senang sekali bincang-bincang sama Husein. Semoga sukses di kemudian hari. Amin. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.